Halo rekan mahasiswa, hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat proposal. Ya. Untuk pembuatan proposal tentunya Anda dimulai dengan membuat judul. Carilah judul-judul yang menarik dan sedang up to date dibicarakan. Karena agar pembaca itu tertarik untuk membaca skripsi maupun tugas akhir Anda. Di sini ada salah satu teknik dalam pembuatan skripsi. Carilah judul-judul yang Anda kuasai. Ya. Karena dengan Anda menguasai judul itu, tentunya Anda akan bisa selesai dalam satu semester. Ya. Oke, itu yang pertama judul. Lalu yang kedua, subbab B, yaitu latar belakang. Latar belakang di sini tekniknya adalah Anda membuat cerita dari yang luas dulu, ya, kalau digambarkan seperti ini, dari yang bersifat umum sampai ke khusus. Jadi Anda ceritakan dari yang global dulu, secara luas dulu, semakin lama semakin khusus atau semakin fokus ke masalah Anda. Itu salah satu teknik membuat latar belakang. Ya. Lalu juga di dalam membuat latar belakang Anda harus menampilkan data-data dan fakta-fakta untuk mendukung masalah yang diangkat. Jadi misalnya subbab yang pertama atau alinea pertama itu Anda bisa cerita tentang perkembangan teknologi. Ya, secara umum perkembangan teknologi. Ya. Setelah itu Anda akan masuk ke fokus masalah. Misalnya Anda membuat media pembelajaran, Anda bisa masuk ke alinea kedua, yaitu media pembelajaran. Ya, dari teknologi secara luas masuk lebih fokus salah satu teknologi, yaitu media pembelajaran. Setelah itu Anda bisa masuk ke objeknya. Nah, ini ada masalah apa di sini? Anda ceritakan kenapa objek tersebut perlu dibuatkan media pembelajaran. Nah, di sini Anda bisa mengangkat data-data, fakta-fakta. Anda bisa membuat pre-research atau penelitian awal, ya, mengapa objek ini perlu dibuatkan media pembelajaran. Lalu setelah itu alinea penutup. Ya. Nah, ini yang paling sederhana ini, ya, latar belakang yang paling sederhana. Ini saya hanya menggambarkan bahwa membuat latar belakang itu harus dari luas, semakin lama semakin mengkerucut atau semakin lama semakin fokus. Oke, itu teknik membuat latar belakang. Anda perlu belajar, ya, karena tidak semua mahasiswa mampu menulis, ya. Oke, lalu juga yang perlu diperhatikan, pergantian alinea ini dari perkembangan teknologi masuk ke media pembelajaran itu harus mengalir, ya, sehingga orang kalau membaca tidak terputus-putus seperti itu, ya. Lalu media pembelajaran ke objek, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya menyambungkan kalimat terakhir atau kalimat di awal. Dua tema ini dihubungkan, ya. Contoh sederhananya dari teknologi ke media, misalnya dibikin di sini. Di media misalnya salah satu perkembangan teknologi adalah digunakannya media pembelajaran. Seperti itu. Jadi disambungkan tema 1 dan tema 2. Demikian juga di media pembelajaran ke objek. Misalnya media pembelajaran diterapkan di SMA misalnya. Ya, Anda bisa ceritakan, ya, SMA X dalam pembelajarannya masih menggunakan apa. Untuk itu perlu media pembelajaran, ya. Jadi orang membaca itu mengalir seperti itu. Oke, itu teknik dari membuat
latar belakang. Oke, lalu subbab yang ke-C yaitu rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah itu adalah kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Ya. Misalnya harapan guru-guru, dia mengajar sebaik mungkin agar muridnya bisa memiliki nilai yang baik. Tapi yang terjadi, siswa-siswa malah nilainya jelek. Itulah masalah adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang terjadi. Ya, itu bisa diangkat di latar belakang. Lalu di sini kita harus merumuskannya. Biasanya rumusan masalah itu lawan kata dari latar belakang. Ya. Kita bisa mencoba atau membuat rumusan masalah. Misalnya seperti ini. Bagaimana merancang media pembelajaran misalnya media pembelajaran matematika misalnya di SMA X, yang bagaimana di sini misalnya yang menarik. Ya. Jadi nanti Anda akan membuat atau merancang media pembelajaran matematika di SMA X yang menarik. Seperti itu. Nah, ini biasanya lawan kata dari latar belakang. Misalnya di latar belakang dinyatakan bahwa siswa jenuh belajar matematika. Makanya di sini rumusan masalahnya dibuat bagaimana merancang media pembelajaran yang menarik. Ya. Oke, itu teknik membuat rumusan masalah distimik. Ya. Kalau di jurusan ekonomi berbeda lagi pembuatan rumusan masalahnya. Ya. Ini saya membahas untuk pembuatan rumusan masalah untuk jurusan komputer. Ya. Oke, sekarang subbab D yaitu tujuan dan manfaat. Di sini adalah satu subjudul, tapi di sini ada dua isi, yaitu satu tujuan dan satu manfaat. Untuk tujuan, karena ini ada dua isi, ya, dua tema, maka kita bikin setelah subbab D kita masuk ke subbab 1 yaitu tujuan. Oke, itu. Ini teknik penulisannya seperti ini setelah huruf angka. Ya, tujuan di sini Anda cukup menuliskan karena Anda tugas akhirnya itu membuat sebuah software. Maka tujuannya adalah terwujudnya media pembelajaran dan seterusnya. Ya. Ini tujuan, jadi terwujudnya media pembelajaran. Sedangkan yang kedua, manfaat. Kalau manfaat bisa banyak, ya, bisa 3, bisa 4 seperti itu. Manfaat itu yaitu apa yang kamu dapatkan setelah ini terwujud. Ya, jadi setelah tujuan itu terwujud, manfaatnya apa? Misalnya ini terwujudnya media pembelajaran sudah jadi softwarenya. Manfaatnya apa? Misalnya ini setelah 2 masuknya A. Siswa lebih tertarik ya, siswa lebih tertarik belajar matematika. Nah, itu kan sebuah manfaat ya. Atau bisa juga guru mendapatkan manfaat atau lebih mudah mengajar seperti itu. Nah, itulah tujuan dan manfaat. Landasan teori yaitu subbab yang E. Di sini landasan teori itu ada 2, yaitu kajian teori dan kajian pustaka.
Ini untuk S1 ya, yang kajian teori S1 dan D3. Sedangkan yang kajian pustaka cukup yang S1 ya. Sekarang kita lihat apa sih bedanya kajian teori sama kajian pustaka. Kajian teori yaitu kita menggali teori-teori yang sesuai dengan materi yang kita bahas di skripsi maupun tugas akhir. Caranya melakukan kajian teori yaitu kita mengambil dari 2 buku ya, misalnya definisi sistem ini menurut buku A, lalu definisi sistem lagi menurut buku B. Nah, lalu kamu rangkum ya. Jadi dari definisi tersebut, sistem adalah ya, ini rangkuman dari 2 buku, dari 2 buku cetak. Ini kamu rangkum jadi 1. Jadi diulas menurut bahasamu sendiri. Ya, ini caranya melakukan kajian teori. Biasanya yang dikaji adalah definisi-definisi. Untuk kajian teori tidak hanya definisi saja, tapi ya, di sini Anda harus menggali secara mendalam, misalnya apa manfaatnya, apa kekurangannya, lalu bagaimana membuat sebuah sistem seperti itu. Ya, itu digali secara mendalam. Oke, itu kajian teori. Apa saja yang perlu dikaji di dalam kajian teori? Yaitu yang pertama judul. Judul skripsi atau tugas akhir Anda, kamu ambil materi-materi atau judul-judul yang inti, yang sering dibahas. Contohnya media pembelajaran matematika. Ya berarti kamu mengkaji tentang media pembelajaran sama matematika, seperti itu. Ya, itu yang pertama judul. Atau misalnya yang akuntansi, judulnya komputerisasi penjualan. Ya berarti yang kamu kaji teori komputerisasi kamu kaji sendiri, lalu penjualan kamu kaji sendiri, seperti itu. Ya. Oke, itu yang pertama judul. Lalu yang kedua pengembangan sistem. Kamu pengembangan sistemnya pakai apa? Misalnya ada yang memakai waterfall, ada yang pakai pengembangan multimedia. Itu kamu ulas di sini, kamu gali secara mendalam di sini. Ya, misalnya waterfall, kamu ceritakan tahapan-tahapan waterfall di sini secara teoritis. Ya. Lalu yang ketiga, alat pengembangan sistemnya. Ya. Yang kamu kaji teori yang ketiga yaitu alat pengembangan sistem. Ya. Di sini bisa kamu angkat LKT, UML, ya, storyboard, ya, lihat judulnya, atau flowchart. Pokoknya alat-alat yang digunakan dalam skripsimu untuk mengembangkan sistem itu. Ya. Oke, itu kajian teori. Ini baik S1 maupun D3. Itu harus melakukan kajian teori. Oke, untuk yang kedua yaitu kajian pustaka. Ya. Kajian pustaka itu caranya adalah mereview. Mereview bisa skripsi boleh, atau jurnal. Ya. Tergantung dari pembimbing, ada yang minta skripsi kakak kelas, ada yang minta jurnal ilmiah. Ya. Itu kamu review. Ya. Itu yang dinamakan kajian pustaka, ya, mereview peneliti-peneliti sebelumnya. Boleh skripsi, boleh jurnal. Nah, apa saja yang perlu direview? Ya. Yang pertama, masalah peneliti sebelumnya. Oh ya,
Untuk mereview kamu harus mengambil skripsi atau jurnal yang judulnya mirip ya. Misalnya kan kamu membuat media pembelajaran matematika, kamu coba skripsi yang membuat media pembelajaran tapi materinya lain, misalnya materi media pembelajaran IPA atau media pembelajaran terjadinya hujan, seperti itu. Itu yang direview ya. Kalau kamu ngambilnya misalnya komputerisasi akuntansi, ya kamu cari skripsi atau jurnal yang membahas komputerisasi akuntansi. Jadi itu yang dinamakan kajian pustaka ya. Jadi mereview yang judulnya mirip ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jadi apa yang kita review ya? Yang pertama masalah. Kenapa misalnya kakak kelas mengangkat media pembelajaran seperti itu. Lalu pengembangan sistem yang diambil. Kakak kelas mengambil pengembangan sistem apa untuk judul itu? Ini fungsinya untuk membantu Anda biar tidak salah mengambil pengembangan sistem, karena pengembangan sistem ada beberapa macam ya. Lalu kelemahan bisa, lalu kesimpulan akhir gimana, kekurangan sama kesimpulan ya. Oke, untuk mereview ini skripsi sama jurnal, Anda tidak perlu membaca semuanya, nanti waktunya nggak cukup ya. Contohnya masalah kamu bisa lihat di bab 1 atau di latar belakang, itu pasti kelihatan masalahnya. Lalu pengembangan sistem bisa Anda lihat di landasan teori tadi ya, di kajian teori itu kan ada pengembangan sistem, itu nanti kamu akan mendapatkan kajian pengembangan sistemnya itu. Lalu kesimpulan bisa, kekurangan atau kesimpulan bisa diambil di kesimpulan dan saran ya. Jadi Anda tidak perlu membaca keseluruhan. Oke, itulah bagaimana cara membuat landasan teori. Ada juga ya, kajian teori sama kajian pustaka. Oke, sub selanjutnya yaitu subbab F, yaitu metodologi penelitian ya. Untuk metodologi penelitian di sini fungsinya untuk menceritakan bagaimana tahapan-tahapan melakukan penelitian. Apa saja isi dari subbab metodologi penelitian ya? Yang pertama adalah metode pengumpulan data. Nah, di sini Anda bisa cerita Anda mengumpulkan data primer dan sekunder. Primer itu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Misalnya kamu melakukan wawancara, lalu kamu melakukan observasi, membagi kuesioner, itu data primer ya. Lalu juga kamu ceritakan data sekunder. Data sekunder itu seperti yang tadi ya, di landasan pustaka, kajian pustaka ya. Kamu mereview skripsi kakak kelas, itu sudah data sekunder. Lalu kajian teori, ngambil dari buku-buku cetak, itu data sekunder ya. Oke, itu yang pertama, pengumpulan data. Lalu yang kedua, kamu membahas tentang metode pengembangan sistem. Tadi di teori, landasan teori sudah ada pengembangan sistem. Jadi metodologi ada pengembangan sistem lagi, tapi isinya berbeda ya. Kalau yang di landasan teori ya isinya teori tentang pengembangan sistem. Kalau di sini di metodologi penelitian itu sudah isinya prakteknya. Misalnya kan di mana? Di waterfall itu pertama communication misalnya. Apa yang kamu lakukan communication? Misalnya kamu berkomunikasi dengan objek penelitian ya. Apa yang dibutuhkan seperti itu. Itu isinya berupa langkah-langkah atau praktek-praktek atau actionmu di dalam communication. Lalu di tahap desain melakukan apa, tahap implementation itu melakukan apa, seperti itu ya. Itu di metodologi penelitian. Lalu yang ketiga, pengujian, metode pengujian. Nah, ini pengujian ada beberapa
bisa Anda tampilkan. Biasanya tiap judul punya metode pengujian sendiri-sendiri. Yang jelas itu Anda harus membuat OAT. OAT itu User Acceptance Test. Jadi tes pengguna ya. User Acceptance Test, penerimaan user terhadap program kamu. Mereka menilai programmu seperti apa, apakah baik, cukup, dan sebagainya. Ya, UAT. Lalu ada yang white box, black box, itu kalau sistem ya. Contohnya akuntansi, manajemen informatika, sistem informasi, itu kan sebagian besar membuatnya software ya. Itu pakai black box, white box. Ya. Kalau yang di 3 itu bisa juga pakai GUI ya. Graphical User Interface, yaitu pengecekan software apakah sudah berjalan dengan normal atau tidak. Oke, ini subbab F, yaitu metodologi penelitian. Ada 3 materi ya yang harus disampaikan di subbab F. Ya. Oke, lalu subbab G yaitu jadwal kegiatan. Di sini Anda membuat tabel ya. Membuat tabel yaitu dari nomor, lalu kegiatan, ya, lalu mulai kapan, mulai, selesai kapan, seperti itu, tabel seperti ini. Ya, ini diawali yang pertama dari pembuatan proposal. Setelah itu yang kedua dan seterusnya adalah tahapan pengembangan sistem, dan yang terakhir adalah laporan. Anda buat nanti jadwal kegiatan itu selama 4-5 bulan. Ya, kamu kira-kira sendiri, kamu plan, namanya aja rencana ya. Jadi kamu plan sendiri, proposal mau berapa minggu, lalu pengembangan sistem mau berapa minggu, laporan berapa minggu. Ya, itu jadwal kegiatan. Tahap terakhir dari sebuah proposal yaitu Anda membuat daftar pustaka. Anda tentunya akan menyadur dari beberapa buku cetak atau mereview dari jurnal, skripsi. Nah, ini harus dilaporkan di sini. Namanya daftar pustaka. Daftar pustaka itu harus urut abjad dari nama pengarang, itu harus urut abjad dari A, B, C, dan seterusnya. Anda bisa mengambil dari 3 media ya. Yang pertama dari buku cetak ya, dari buku cetak. Misalnya cara membuatnya seperti ini. Misalnya nama saya Victor, lalu judul bukunya SPSS 22, lalu diterbitkan oleh Andi Offset. Kalau satu baris nggak cukup, di sini menjorok yaitu Yogyakarta, kota penerbit ya. Lalu tahun terbit bukunya misalnya 2015. Jadi nama pengarang, judul buku, penerbit, kota penerbit, tahun terbit buku. Lalu yang kedua, misalnya dari internet. Untuk pustaka yang diambil di internet, itu yang diizinkan adalah yang jurnal ilmiah. Yang lainnya nggak bisa. Contoh, apalagi blog nggak boleh, Wikipedia juga nggak boleh. Jadi yang diizinkan yaitu untuk pengambilan sumber pustaka dari internet itu yang berupa jurnal ilmiah. Pembuatannya sama ya, jadi nama dulu, lalu judul, misalnya SPSS. Nah ini alamat websitenya ya, misalnya www apa. Lalu diaksesnya kapan? Misalnya ini 1 April. Seperti ini. Bedanya di sini ya. Jadi nama, judul buku, lalu ini alamat websitenya, lalu diaksesnya kapan. Itu kalau Anda ambil dari internet.
Oh ya, untuk D3 dan S1 itu buku cetak harus lebih banyak dibanding internet. Ya, pustaka yang diambil dari internet. Nanti kalau pas kuliah S2 lah itu baru sebaliknya. Ya, internet harus lebih banyak dibanding buku cetak. Ya. Oke, lalu yang ketiga diambil dari koran ya. Bisa kamu ambil dari koran. Ya. Misalnya pengarangnya, lalu judul buku, lalu ini misalnya Kompas, lalu tanggalnya, misalnya tanggal hari ini 1 April tahun 20, lalu halaman, misalnya halaman 5. Ya, jadi yang membedakan yang belakang ini. Oke, itu beberapa teknik untuk membuat proposal. Nanti bisa Anda praktekkan di tugas, Anda coba, Anda buat proposal untuk skripsi atau tugas akhir. Mungkin sampai di sini dulu, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.